Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik Rohingya dalam perspektif ASEAN Way dalam kurun waktu 2012-2016. Di sini sebelumnya terlebih dahulu kita perkenalkan, nama saya Ludo Virgadana. Nama saya Cecilia Dwi Putri. Nama saya Jonas Maul Siombing. Nama saya Clemens Jihuni. Nama saya Etelin Anastasia. Baik, selanjutnya langsung kita mulai saja. Konflik yang terjadi di Myanmar antara agama Islam dan Buddha berdampak jangka panjang bagi etnis Rohingya yang beragama Islam. Egoisme pemerintah Myanmar yang tidak mengakui adanya etnis Rohingya di Myanmar membuat adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Rohingya. Konflik di Myanmar antara Islam dan Buddha lebih dikenal dengan sebutan konflik etnis Rohingya dan Rakhine. Meskipun konflik ini terjadi di internal Myanmar, tetapi membawa dampak bagi dunia internasional, terutama negara-negara yang berdekatan dengan Myanmar seperti Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh. Etnis Rohingya mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintahan Myanmar sehingga banyak yang melarikan diri kemudian mengungsi ke negara-negara tetangga. Secara umum, kekerasan dipicu oleh kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan Buddha yang diduga dilakukan oleh laki-laki Muslim yang kemudian dibalas dengan pembunuhan 10 orang laki-laki Muslim. Hingga akhirnya terjadi pemberontakan dan perlawanan hingga perlakuan tindakan kekerasan yang terdiri dari pembunuhan, penyiksaan, pembakaran rumah, dan pemaksaan untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Setelah itu, di sini akan saya jelaskan soal konflik etnis terjadi dalam 3 level, yaitu level yang pertama adalah level sistematik. Penyebab pertama terjadinya konflik etnis adalah lemahnya otoritas pemerintah, baik nasional maupun internasional, untuk mencegah kelompok-kelompok etnis yang ada untuk saling berkonflik. Otoritas yang ada juga sangat lemah sehingga tidak mampu menjamin keselamatan individu-individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Otoritas tersebut berkaitan dengan sikap dari pemerintah yang memobilisasi tentara serta semua peralatan militer dalam menjaga pemerintahannya. Selanjutnya ada level analisis domestik, yaitu level domestik ini terkait dengan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kehendak rakyatnya, pengaruh nasionalisme dan relasi antar kelompok etnis di dalam masyarakat, serta pengaruh dari proses demokratisasi dalam konteks relasi antar kelompok etnis. Selanjutnya ada level persepsi. Penyebab terjadi konflik etnis adalah karena adanya pemahaman sejarah yang tidak dapat mengenai relasi antara 2 atau lebih kelompok etnis. Hal ini disebabkan karena pemahaman tentang sejarah bukan berdasarkan penelitian, tetapi berdasarkan rumor, gosip, serta legenda yang diceritakan secara turun-menurun. Dan ini dia akar konfliknya. Terdapat lebih dari 135 kelompok etnik yang masing-masing memiliki budaya dan bahasa sendiri. Etnis terbesar adalah Burma atau Bamar. Mereka berasal dari Sino-Tibet dan tinggal di dataran tengah Myanmar. Agama mayoritas etnis Burma adalah Buddha. Mereka juga menguasai pemerintahan dan militer. Tentunya menjadi etnis mayoritas di Myanmar. Namun hal lain terjadi di negara bagian Rakhine yang berbatas dengan Bangladesh. Di wilayah ini terdapat etnis Rakhine yang beragama Islam atau Arakan. Awal mula konflik ini terjadi sejak pemerintah junta militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada tahun 1962. Politik diskriminasi terhadap etnis minoritas mulai diberlakukan terutama terhadap etnis Rohingya yang dianggap bukan orang asli Burma. Pada tahun 1962 ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta hingga Ne Win menjadi presiden, sistem politik Myanmar langsung berubah menjadi lebih otoriter. Etnis Rohingya dianggap rezim Ne Win sebagai sebuah ancaman sehingga dilancarkanlah sebuah operasi untuk menumpas pergerakan separatis dan mengontrol penduduk Rohingya pada tahun 1978. Selanjutnya, Cecilia. Saya akan melanjutkannya. Jadi, sekarang saya akan jelaskan mengenai tindakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya. Konflik etnis ini antara mayoritas Rakhine dan minoritas Rohingya telah berlangsung lama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran seperti pembunuhan, pembakaran diakui etnis Rohingya sebagai salah satu bagian dari negara Myanmar.
HAM merupakan hak yang melekat kuat dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. HAM mengalami perkembangan pada 3 generasi. Generasi pertama berkaitan dengan hak sipil dan politik yang berdasarkan pada prinsip kebebasan individu. Lalu generasi kedua berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang lebih ditujukan kepada manusia dalam hubungannya dengan kelompok masyarakat lain. Lalu generasi ketiga adalah hak-hak asasi manusia yang menjadi hak bangsa-bangsa memperolehnya dalam solidaritas bangsa-bangsa seperti hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk perdamaian, untuk kemajuan, untuk lingkungan yang layak, untuk hidup, dan lain-lain. Next. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar adalah adanya tindakan pemerkosaan, pembunuhan, serta pembakaran rumah-rumah etnis Rohingya. Adapun tindakan diskriminasi yang dilakukan terhadap etnis Rohingya hingga pencabutan kewarganegaraan mereka. Akhirnya etnis Rohingya menjadi warga stateless. Etnis Rohingya menjadi stateless karena adanya diskriminasi serta pencabutan terhadap status kewarganegaraan. Myanmar menghapus Rohingya dari 8 etnis utama yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, San, dan dari 135 kelompok etnis lainnya. Pemerintah Myanmar membuat kebijakan Burmanisasi terhadap warga negara Myanmar yang dengan jelas membuktikan bahwa adanya tindakan diskriminasi. Kebijakan Burmanisasi berarti hanya mengakui adanya agama Buddha di Myanmar. Tetapi dalam kenyataan yang menetap di Myanmar termasuk Islam atau etnis Rohingya. Etnis Rohingya yang terlibat dalam politik pemerintahan Myanmar seperti menteri, sekretaris parlemen, dan sebagian di posisi pemerintahan lainnya dicabut hingga memberlakukan hukum bahwa etnis Rohingya maksimal hanya mempunyai 2 anak. Tindakan lain yang dilakukan adalah menghapus semua sekolah-sekolah Islam selama ini sudah berjalan. Prinsip-prinsip ASEAN Way. Untuk mengatasi berbagai permasalahan secara damai, ASEAN selalu menggunakan berbagai prinsip-prinsip yang terdapat pada Treaty of Amity and Cooperation. Pada pertemuan ASEAN pada tahun 1976 di Bali, negara-negara anggota ASEAN menyetujui perjanjian ini yang menyepakati 1. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional sebagai bangsa. 2. Hak setiap negara untuk memimpin eksistensi negaranya bebas dari campur tangan subversi ataupun paksaan dari pihak luar. 3. Prinsip tidak campur tangan dalam hubungan internal satu dengan lainnya. 4. Penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara damai. 5. Penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan. 6. Kerjasama efektif antara sesama negara anggota. Prinsip-prinsip ini digunakan ASEAN sebagai cara khas untuk menyelesaikan permasalahan di kawasan Asia Tenggara. Cara khas ini juga disebut dengan ASEAN Way. Pada intinya, ASEAN Way merupakan sebuah prinsip, identitas, serta karakter negara-negara Asia Tenggara yang mengedepankan prinsip non-intervensi dan konsensus sebagai dasar pemecahan masalah mereka. Prinsip non-intervensi adalah sebuah prinsip damai dan anti kekerasan, menghargai dan menghormati kedaulatan masing-masing negara, serta memfokuskan diri pada pendekatan-pendekatan informal untuk menyelesaikan sengketa dan konflik yang terjadi, baik di level domestik, regional, maupun global. Alasan dibentuknya ASEAN Way juga sebagai pencegah adanya dominasi power dari salah satu pihak untuk bertindak sembarangan. Selain itu, ASEAN Way juga menggiatkan pengguna dialog dan musyawarah sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konflik Rohingya dalam perspektif ASEAN Way. ASEAN pada tahun 2009 telah mengadopsi prinsip-prinsip penegakan HAM melalui pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau AICHR. ASEAN selaku organisasi antar pemerintah di regional Asia Tenggara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh masyarakat sipilnya, termasuk konflik dan pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya di negara bagian Rakhine. Terlebih negara-negara anggota ASEAN telah mengadopsi doktrin Responsibility to Protect atau R2P yang berisikan tanggung jawab negara dan komunitas internasional untuk melindungi penduduk dari genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis. Pada tahun 2012, Sekjen ASEAN Dr. Surin Pitsuwan langsung menunjukkan reaksinya di sela-sela rangkaian pertemuan ASEAN Foreign Ministers Meeting atau AMM ke-45 di Phnom Penh. Surin Pitsuwan mengadakan pertemuan khusus dengan Menteri Luar Negeri dari Bangladesh dan Myanmar. Pemerintah Myanmar maupun Bangladesh saat itu dianggap lalai karena membiarkan terjadinya konflik saling serang antar etnis Rohingya dan kaum Buddhis Rakhine. Pada pertemuan khusus tersebut, baik Menteri Luar Negeri Bangladesh, Dipu Moni, maupun Menteri Luar Negeri Myanmar, Una Mangluin, menyepakati untuk saling bekerjasama menghentikan konflik komunal antara etnis Rohingya dan Buddhis Rakhine. Kedua negara juga berjanji akan memberikan informasi terkini kepada ASEAN mengenai keadaan kelompok-kelompok yang terlibat pertikaian di negara bagian Rakhine. Pada pertemuan tersebut dihasilkan pernyataan 1. Menteri-menteri luar negeri ASEAN menegaskan kembali dukungan kuat mereka pada proses demokratisasi yang tengah berlangsung di negara Myanmar. Para menteri luar negeri ASEAN juga mengikuti perkembangan terbaru di negara bagian Rakhine Myanmar, menyusul insiden yang terjadi pada 28 Mei 2012 dan 3 Juni 2012. Mereka dalam hal ini menteri-menteri luar negeri ASEAN menyebut baik langkah-langkah yang diambil pemerintah Myanmar untuk mengatasi permasalahan domestik, termasuk kerjasamanya dengan badan-badan perserikatan bangsa-bangsa dan organisasi-organisasi non-pemerintahan atau non-government organization untuk menangani kebutuhan kemanusiaan dari orang-orang dan masyarakat yang terkena dampak konflik. Yang ketiga, para menteri luar negeri ASEAN menyatakan kesiapan mereka atas permintaan pemerintah Myanmar untuk memberikan dukungan yang diperlukan untuk menangani bantuan kemanusiaan di negara bagian Rakhine. Yang keempat, para menteri luar negeri ASEAN mengingatkan dan menggarisbawahi bahwa promosi solidaritas dan keharmonisan di antara berbagai komunitas di Myanmar merupakan bagian integral dari proses demokratisasi dan reformasi Myanmar yang sedang berlangsung. Mereka menyatakan keyakinan dan harapan bahwa Myanmar akan terus dan tetap konsisten dengan komitmennya pada irreversibilitas proses demokratisasi dan reformasi di negara ini. KTT ASEAN ke-21 juga turut membahas masalah warga yang terkena dampak konflik. Untuk membantu meringankan penderitaan, ASEAN menawarkan kerjasama 3 pihak antara ASEAN, pemerintah Myanmar, dan PBB. Sebuah bentuk kerjasama efektif yang pernah diterapkan pada saat musibah Topan Nargis di Myanmar pada tahun 2008. Namun pemerintah Myanmar menolak tawaran tersebut dengan dalih bahwa konflik yang terjadi merupakan urusan internal Myanmar. Surin Pitsuwan pada pertemuan ini mengingatkan bahwa isu Rohingya dapat mengganggu kestabilan wilayah Asia Tenggara apabila komunitas internasional termasuk ASEAN gagal dalam respons secara efektif krisis yang tengah berlangsung. Ia juga menyatakan bahwa ASEAN tidak dapat menegakkan pemerintah Myanmar untuk memberikan hak kewarganegaraan kepada etnis Rohingya. Namun, ASEAN harus mengingatkan bantuan kemanusiaan ke negara Arakan demi mengurangi resiko kestabilan regional. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen yang merupakan tuan rumah ASEAN Summit dan ketua ASEAN pada saat itu dengan hati-hati menghindari pernyataan yang berhubungan dengan kekerasan etnis di negara bagian Rakhine. Meskipun ia menggarisbawahi pentingnya menghormati perbedaan agama dalam masyarakat ASEAN. Meskipun tidak membahas situasi di Rakhine secara khusus,
Pertemuan kali ini justru menghasilkan sebuah deklarasi mengenai HAM yang bernama ASEAN Human Rights Declaration. Deklarasi yang ditandatangani 10 pemimpin anggota ASEAN ini berisi komitmen negara-negara ASEAN untuk mendorong kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan serta komitmen ASEAN terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, deklarasi dan program aksi WINA, dan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional. Meskipun deklarasi ini berkesan positif terhadap penegakan HAM, terdapat sebuah celah yang dapat disalahgunakan pada prinsip umum AHRD poin ke-7 berisikan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam deklarasi ini harus diperlakukan secara adil dan setara dalam kedudukan yang sama dan dengan penegakan yang sama. Pada saat yang sama, pemenuhan hak asasi manusia harus diletakkan dalam konteks kawasan dan nasional, mengingat latar belakang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah, dan agama yang berbeda-beda. Adanya pertimbangan konteks kawasan dan nasional dapat membatasi penegakan HAM menggunakan dasar dari negara-negara ASEAN secara individual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada saat terjadi krisis manusia perahu, pada tanggal 20 Mei 2015, Menteri Luar Negeri dari 3 negara ASEAN, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Anifah Aman, dan Menteri Luar Negeri Thailand, Jenderal Tan Assak Fatima Pragron, mengadakan pertemuan di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan tripartit ini mendiskusikan solusi bersama demi mengatasi permasalahan regional itu. Para menteri tersebut menyatakan keprihatinannya terhadap situasi terkini yang dari etnis Rohingya. 3 menteri menyepakati bahwa permasalahan pengungsi ini telah menjadi permasalahan regional yang butuh penanganan bersama. Pertemuan ini menunjukkan komitmen ketiga negara ASEAN tersebut mencari solusi yang dapat diterima bersama dengan melibatkan negara asal, transit, dan tujuan melalui prinsip urban sharing dan share responsibility. Cara ini diperlukan demi mencegah isu irregular migrants agar tidak berevolusi menjadi krisis kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara. Selain menekan aktivitas perdagangan manusia, pertemuan ini juga menyepakati langkah-langkah yang diambil Kementerian Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Thailand terkait dengan permasalahan Rohingya. Di antaranya, yang pertama, melakukan operasi search and rescue bagi para pengungsi yang masih terabung di lautan. Yang kedua, melaksanakan patroli laut terkoordinasi dan memfasilitasi evakuasi di laut ketika kapal-kapal berisi migran tersebut ditemukan. Yang ketiga, menyediakan bantuan kemanusiaan termasuk shelter, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya bagi para migran yang terdampar di wilayah 3 negara. Keempat, meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan UNHCR dan IOM dalam identifikasi dan memverifikasi imigran, termasuk mencari negara ketiga untuk proses resettlement. Dan terakhir, mengaktifkan sumber daya milik ASEAN Coordinated Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management atau HH Center untuk menyelesaikan krisis ini. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Menlu Indonesia mengadakan lawatan ke Naypyidaw untuk menemui Menlu Myanmar, U Namaung Luwin. Kunjungan Indonesia ini membahas arus pengungsi Rohingya yang telah membanjiri kawasan Asia Tenggara. U Namaung Luwin menyatakan Myanmar menyetujui 4 poin. Antaranya, pemerintah Myanmar sepakat untuk memperkuat langkah dalam pencegahan terjadinya pergerakan arus imigran ilegal dari territorinya. Kedua, pemerintah Myanmar bersedia bersama dengan negara ASEAN dan rangka mengatasi isu humanitarian untuk melindungi manusia. Myanmar segera memerintahkan kedutaan besar untuk melakukan kunjungan konsuler ke tempat-tempat di mana Indonesia dapat menampung para pengungsi Rohingya. 4, Myanmar untuk membangun bagian dari usaha mengatasi permasalahan krisis manusia perahu. Selanjutnya dilakukan pemerintah Thailand dengan menyelenggarakan pertemuan khusus membahas migrasi tidak teratur di wilayah Samudra Hindia pada 29 Mei 2015. Pertemuan ini diikuti oleh perwakilan dari negara-negara di kawasan tersebut, di antaranya Afghanistan,
Australia, Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Iran, Laos, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Sri Lanka, Vietnam, dan Thailand, serta perwakilan dari United Nations High Commissioner of Refugees, United Nations Drugs and Crime, dan International Organization for Migration. Pertemuan ini tidak menyebutkan kata pengungsi etnis Rohingya secara langsung, melainkan menggunakan istilah migran tidak teratur. Pertemuan yang berlangsung di Bangkok ini menghasilkan 17 poin proposal dan rekomendasi tanggapan langsung mengenai respons segera terhadap para imigran yang terdampar di laut, serta pencegahan menyeluruh terhadap migrasi tidak teratur, penyelundupan migran, dan perdagangan manusia. Upaya berikutnya dilakukan ASEAN dengan mengadakan pertemuan pada tanggal 2 Juli 2015 yang berjudul Emergency ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime di Kuala Lumpur. Tujuan pertemuan darurat ini adalah untuk merencanakan rencana kerja dan menentukan solusi yang layak bagi permasalahan irregular movement yang berhubungan dengan kejahatan perdagangan manusia dan penyelundupan manusia di kawasan Asia Tenggara. Hasil dari pertemuan darurat antara Menteri ASEAN ini berupa kesepakatan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap perdagangan manusia, imigrasi ilegal, dan kejahatan lain di tingkat nasional dan regional. Pertemuan ini juga menyetujui pembentukan satuan tugas untuk merespons situasi serupa di waktu yang akan datang, serta mendukung pembentukan trust fund untuk upaya-upaya kemanusiaan yang berhubungan dengan irregular movement of person di Asia Tenggara. Menteri Dalam Negeri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi yang menjadi ketua pertemuan ini menyatakan pentingnya memperkuat kerjasama dengan mitra dialog ASEAN dan organisasi internasional lainnya untuk memerangi perdagangan manusia dan imigrasi ilegal. Pada tahun 2016, konflik Rohingya kali ini melibatkan pasukan pemberontak bernama Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA dan pasukan keamanan Myanmar. Wilayah Rakhine Utara dideklarasikan sebagai zona militer, mengakibatkan dibatasinya pergerakan bantuan kemanusiaan dan dilarangnya akses masuk bagi para jurnalis serta pemantau HAM. Malaysia merespon keras atas tindakan yang dilakukan militer Myanmar terhadap Rohingya. Presiden Malaysia Najib Razak berpidato mengecam tindakan apatis pemerintah Myanmar. Ia juga mengkritik pemerintah Myanmar yang hanya menjalankan satu pasal dari Piagam ASEAN, yaitu prinsip non-intervensi, dan tidak memedulikan pasal-pasal lainnya. Akibat dari pidato tersebut, Aung San Suu Kyi menolak rencana pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman. Myanmar bahkan juga sempat memutuskan untuk melarang pengiriman tenaga kerjanya ke negara Malaysia pada 6 Desember 2016 dengan alasan keamanan. Sementara itu, Presiden Indonesia Joko Widodo mengutus Menlu Retno Marsudi untuk menemui penasihat negara Myanmar Aung San Suu Kyi. Pertemuan kedua negara pada tanggal 6 Desember membahas situasi terkini di negara bagian Rakhine. Menlu RI menyampaikan rencana bantuan Indonesia untuk Myanmar berupa pembangunan rumah sakit. Dua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama interfaith dialog serta berbagai kapasitas kepada Myanmar dalam bidang good governance, demokrasi, dan HAM. Pada 19 Desember 2016, penasihat negara sekaligus Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi bertemu dengan Menteri Luar Negeri ASEAN di Yangon, Myanmar. Aung San Suu Kyi menginformasikan kepada Menlu ASEAN upaya-upaya bantuan dari pemerintah Myanmar kepada komunitas etnis Rohingya dan etnis Rakhine yang terlibat dalam konflik kekerasan. Salah satunya ialah pembentukan Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin oleh Dr. Kofi Annan dan tim investigasi nasional. Ia juga meminta waktu dan ruang untuk menyelesaikan permasalahan di negaranya. Kesimpulan, Rohingya sebagai etnis minoritas di Myanmar telah mengalami diskriminasi selama puluhan tahun. Pemerintah Myanmar melalui Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara.
Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 hanya mengakui etnis yang menetap permanen di Myanmar sebelum tahun 1823. Meskipun beberapa sejarawan menyebutkan etnis Rohingya telah menempati Myanmar jauh sebelum tahun 1823, pemerintah Myanmar tetap menganggap etnis Rohingya sebagai kaum imigran dari Bangladesh yang mendiami wilayah Arakan secara ilegal. Sejak tibanya kemaharajaan Britania, akibatnya etnis Rohingya yang berstatus stateless atau tanpa kewarganegaraan di Myanmar kehilangan hak dasar mereka. Pemerintah Myanmar juga telah melakukan pengungsian terhadap etnis Rohingya. Demi mencegah atau menghentikan pelanggaran hak asasi manusia berat, sebagaimana yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar, diperlukan keterlibatan dari negara-negara lain. Keterlibatan ASEAN untuk menangani permasalahan di Myanmar haruslah menggunakan mekanisme ASEAN Way, yang merupakan prinsip-prinsip khusus negara-negara anggota ASEAN dalam upaya penyelesaian masalah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Menlu Malaysia Anifah Aman pada pertemuan ini meminta Neymar untuk mengakses bantuan kemanusiaan yang selama ini operasi militernya ditutup. Anifah Aman mengingatkan dengan keras yang dilakukan Tatdao dapat mengundang krisis manusia perahu kembali terjadi. Beliau memberi usulan agar ASEAN mengoordinir bantuan kemanusiaan ke negara bagian Rakhine, sebagaimana yang ASEAN lakukan pada saat bencana topan Nargis di Myanmar tahun 2008. Anifah Aman juga mengusulkan agar ASEAN membentuk kelompok independennya sendiri untuk menyelidiki dan memverifikasi situasi Rakhine dan memberikan rekomendasi kepada luar menteri tentang bagaimana situasi di sana yang harus ditangani. Atas saran Menlu RI atas pertemuannya sebelumnya dengan Aung San Suu Kyi menyampaikan bahwa akses bagi media termasuk media asing mulai dibuka dan akses bantuan kemanusiaan juga diberikan lebih besar termasuk untuk bantuan kemanusiaan dari PBB mulai tanggal 19 Desember 2016. Meskipun ASEAN telah beberapa kali menunjukkan usaha dengan mengadakan serangkaian pertemuan, konflik yang menimpa etnis Rohingya sampai kini belum dapat diselesaikan secara tuntas. Upaya-upaya yang dilakukan ASEAN juga hanya bersifat mengatasi permasalahan yang secara sementara. Sementara akar permasalahan berupa diskriminasi hak kewarganegaraannya dan konflik antar etnis tidak dapat diintervensi ASEAN. Sepanjang tahun 2012 sehingga tahun 2016, ASEAN baik secara formal maupun non-formal telah berapa kali menunjukkan usahanya untuk menyelesaikan permasalahan etnis Rohingya di negara bagian Rakhine. Keterlibatan ASEAN dengan menggunakan prinsip ASEAN Way ditunjukkan dengan beberapa kali melakukan pertemuan-pertemuan di area Bagrani antara negara-negara ASEAN dalam usahanya mengatasi permasalahan yang tengah berlangsung, contohnya pada pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Thailand pada tanggal 20 Mei 2015 dilakukan untuk membahas tentang bagaimana langkah selanjutnya antara ketiga negara tersebut untuk menangani permasalahan krisis manusia perahu. ASEAN juga dapat menjadi instrumen politik luar negeri negara-negara anggotanya sebagaimana saat tekanan-tekanan terjadi di kalangan masyarakat Indonesia dan Malaysia atas kekerasan pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya. ASEAN dapat menjadi sarana untuk menyalurkan tekanan tersebut sebagaimana yang terjadi saat ditutupnya akses bantuan kemanusiaan 2 tahun 2016, Presiden Indonesia Joko Widodo bersaksi bahwa untuk mengirimkan utusan yaitu Menlu Retno Marsudi untuk menemui secara langsung penasihat negara Myanmar, Aung San Suu Kyi. Pertemuan ini menghasilkan dan diadakannya pertemuan ini lebih lanjut antara Menteri Luar Negeri ASEAN di Yangon dan dibukanya kembali pintu bantuan kemanusiaan dari luar negeri. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya.
Aman.